Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari 8 Juni 2021, Tuhan masih tetap ada di pihak kita. Tuhan masih menjaga, memelihara kita, karena kasih karunia-Nya begitu besar terhadap kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali pagi hari ini, saya percaya bahwa semua kita diberkati berkelimpahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon tuntunan dan pimpinan lewat Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan yang sesungguhnya. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 3. Mazmur pasal 105 ayat 3. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mazmur pasal 105 ayat 3. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yeremia pasal 48 ayat 7, 11, dan 12. Yeremia pasal 48 ayat 7, 11, dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya, dan hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Yeremia pasal 48 ayat 7, 11, dan 12. Kebanggaan terhadap kekuatan dan kekayaan mendatangkan rasa aman yang semu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan menjadi pangkal keruntuhan bagi orang yang hidup di dalamnya. Ingat, kekasih Kristus, kekuatan dan kekayaan mendatangkan rasa aman yang semu dan menjadi pangkal keruntuhan bagi orang yang hidup di dalamnya. Orang yang merasa dirinya kuat dan berlimpah dengan harta akan cenderung menjadi takabur, lengah, dan mengabaikan Tuhan.
Sikap tersebut mengakibatkan yang bersangkutan hidup di dalam rasa percaya diri yang tidak sehat. Sebagai akibat, ia akan merasa aman-aman saja walaupun sesungguhnya bahaya sedang datang mengancam. Sehingga ketika persoalan datang menimpa, ia tidak siap menghadapinya. Alhasil, kehidupan yang bersangkutan akan porak-poranda. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebanggaan terhadap kekuatan dan kekayaan itulah yang ada pada bangsa Moab dan ditulis di dalam Yeremia pasal 48. Di situ dicatat Allah berfirman kepada Moab, "Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaaraanmu, maka engkau pun akan direbut." Moab merasa bangga terhadap kekuatan benteng tempat mereka berlindung dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka percaya bahwa semua berasal dari dewa Kamos yang mereka sembah. Kebanggaan ini membuat mereka terjerumus ke dalam rasa aman yang semu dan mengabaikan Allah yang sejati. Alhasil, Allah menghukum mereka. Artinya, kebanggaan tersebut telah menjadi pangkal dari keruntuhan mereka. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara perhatikan hari-hari ini, sudah kurun waktu 1 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Dan tekanan ini silih berganti, datang terus membuat banyak orang yang kehilangan akal sehat dan pembuktian terjadi. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita banggakan, segala sesuatu yang kita lihat dengan cara pandang mata jasmani kita, tidak bisa membuktikan bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita mau banggakan dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita yang hanya sesaat itu? Saudara, Bapak, Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda boleh melihat hari ini bagaimana COVID-19 juga menyerang begitu banyak orang, termasuk orang-orang yang berada, orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya duit. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah pelajaran di mana kita bisa melihat betapa pentingnya kita harus berintrospeksi diri kembali. Kita tidak bisa berbangga dengan apa yang ada pada kita. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga sering berkata, kita jangan bangga dengan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan melebihi daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin kita terjerumus di dalam berhala. Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan. Tetapi Tuhan tidak mau kita melebihi berkat-berkat yang Ia berikan kepada kita lebih daripada pribadinya. Oleh sebab itu betapa penting sebuah kesadaran dari kita untuk memahami hal ini. Janganlah mengandalkan kekuatan-kekuatan yang semu itu. Tetapi kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber kekuatan itu. Dia adalah kunci kemenangan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari sekali lagi biarlah pagi hari ini kita belajar. Kita jangan bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan. Sebab kalau kita terjebak, kita bergantung kepada hal itu, sesungguhnya kita sudah melibatkan diri sebagai penyembah berhala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti bertanggung jawab atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, ampunilah diri kami. Kalau sebaliknya dari berharap kepadamu, kami lebih membanggakan kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri kami. Kami sadar bahwa sesungguhnya kebanggaan yang keliru ini akan menjerumuskan diri kami ke dalam malapetaka dan akan menjadi pangkal dari keruntuhan hidup kami. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup dengan rendah hati dan bergantung kepadamu dalam segala sesuatu. Karena sesungguhnya Engkaulah tempat perlindungan yang sejati, dan dirimulah yang paling kami perlukan di dalam hidup kami. Hanya di dalam dirimu kami menemukan damai sejahtera yang sejati yang kami perlukan bagi hidup kami. Menjelang pada hari ini, kembali kami bersyukur. Kami mengangkat pujian dan syukur kami pada hari yang baru ini, ya Tuhan. Kepadamu kami berserah. Kami percaya penyertaan-Mu sepanjang malam telah menuntun hidup kami, sehingga kami boleh ada pada hari yang baru ini dengan kekuatan yang baru, segala sesuatu yang baru yang Engkau sediakan kepada kami. Bahkan penyertaan-Mu menyanggupkan diri kami untuk mengatasi setiap tantangan dan persoalan yang menghadang kami pada hari ini. Kami percaya kekuatan-Mu, tuntunan-Mu menolong diri kami untuk berjalan di dalam kebenaran dan keberhasilan. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, kepada tangan-Mu. Di dalam kasih setia-Mu kami menatap hari esok tanpa merasa ragu, karena kami yakin Engkau telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, maka Engkau akan menyelesaikan sampai sempurna pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Engkau. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati umat Tuhan di wilayah ini. Ajar umat-Mu Tuhan untuk hidup tidak bergantung kepada kekuatan mereka sendiri, untuk hidup tidak bergantung kepada kekayaan mereka, untuk hidup tidak bergantung kepada kepintaran mereka, tetapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah, sehingga kehidupan mereka tidak menjadi kehidupan yang berhala, yang menyakitkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba mohon kekuatan-Mu menyertai mereka, kesadaran-Mu turun atas mereka, ya Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh berbalik dari hal-hal yang berlawanan dengan Engkau. Biar mereka tidak menyembah berkat-Mu, tapi menyembah pribadi-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Dan Tuhan bawa umat-Mu terus kembali berjalan dari waktu ke waktu untuk taat setia kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus dinyatakan. Kasih-Mu dinyatakan Tuhan. Kami perlu Engkau. Sebab kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini. Hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Spesial pada hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari turut berempati yang sedalam-dalamnya atas terpanggil pulangnya ke rumah Bapa, suami kekasih daripada Ibu Yubelina Dorcas Sira. Bapa, hamba percaya bahwa Tuhan apa yang Engkau buat itu baik adanya. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong Ibu Dorcas Sira bersama dengan anak kekasih Arthur dan semua keluarga besarnya. Tuhan berikan kekuatan spesial bagi mereka. Biar Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka.
bahwa apa yang Engkau buat bagi mereka itu adalah yang terbaik. Sebab orang yang Engkau ambil kembali, Bapak Andika, adalah milik-Mu. Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Oleh sebab itu Tuhan ajar Ibu Dorcas dan keluarga besarnya percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Rencana keberangkatan Ibu Dorcas kembali ke daerah Kupang pagi ini, Tuhan menyertai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, biar Ibu Dorcas boleh tiba dengan baik dan selamat, dan boleh ketemu dengan semua keluarga, dan semua aktivitas kegiatan yang akan mereka kerjakan. Tuhan, hamba mohon campur tangan-Mu nyata atas mereka, sehingga semuanya dapat berjalan dengan benar, seperti yang Tuhan inginkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Dorcas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati orang tua daripada Ibu Vera yang berada di Jakarta. Pemulihan, kesembuhan terus terjadi baginya. Kami ucap syukur dan terima kasih. Memberkati Bapak Abraham Tanamal supaya tetap memiliki semangat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan Tuhan pakai hidupnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak cucunya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga terus berdoa memberkati orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan, hamba telah mohon kasih-Mu melimpah-limpah atas orang tua hamba ini. Tuhan terus bawa orang tua hamba untuk taat dan setia dalam kebenaran firman-Mu, untuk boleh berdiri menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya ya Allah, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada beliau. Dan bila lewat kesehatan ini boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau dari dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Ibu Diana Etes. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati suaminya dan anak-anaknya. Kedua anaknya diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanannya diberkati dalam nama Yesus. Dalam mereka hidup rukun, mereka hidup mengutamakan Engkau, mereka hidup untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan apa yang tidak dipahami, tidak dimengerti, Tuhan singkapkan, Tuhan singkapkan. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa untuk keluarga Ibu Amanda Amori, Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya Bapak Auri, dan anak-anaknya diberkati. Ya Tuhan, biar apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini dengan kedua belah tangan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan ajar Ibu Amanda untuk bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Bukan bersandar kepada berkat-Mu, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hamba juga begitu syukur Tuhan untuk keluarga daripada Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan terus memberkati Ibu Rida Tarudatuk. Pakai hamba-Mu ini untuk terus boleh menyatakan kasih setia-Mu kepada banyak orang. Tuhan, Engkau terus melengkapi segala kekurangan keterbatasannya, dan Engkau pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Biar Tuhan apa yang telah hamba sampaikan kebenaran firman, Tuhan berkati firman-Mu. Dan hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang Engkau mau. Terjadilah itu
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Hamba berdoa memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi mereka, ya Allah. Jika ada yang sakit di antara mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah anak domba Allah, kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan turun bagi mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau kembali. Di dalam nama Yesus, setiap pergumulan yang dihadapi Tuhan turut campur tangan. Semua pergumulan bisa diselesaikan bersama dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan ajar mereka hidup memuliakan engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, hamba ucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dengan hamba. Dan kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan nyatakan kepada kita. Tetap semangat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ingat pesan saya untuk pagi hari ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan harta benda kita. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Sebab semuanya itu hanya semu. Kita tidak boleh membanggakan berkat-berkat yang Tuhan berikan lebih daripada pribadi Tuhan. Tapi kita harus menomorsatukan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih daripada semua berkat yang kita peroleh. Maka kita akan melihat berkat itu akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Terima kasih buat Ibu Desi Natalia Lambaihang bersama hambanya Pak Heri Tarudatuk dan kedua anak mereka. Tuhan memberkati Ibu. Pakai hidup Ibu untuk kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Andalkan Kristus di dalam kebenaran hidup kita. Salam MDC.